Sesampainya di puncak Golgota, para prajurit melepaskan pakaian Yesus dengan kasar. Luka Yesus yang mulai mengering kembali berdarah karena kain yang melekat pada kulit itu ditarik paksa. Para prajurit merampas pakaian Yesus tanpa merasa bersalah. Jubah Yesus pun mereka undi. Mereka tertawa di atas penderitaannya. Betapa sakitnya hati Yesus saat pakaiannya ditanggalkan. Satu-satunya hal berharga yang dia miliki dirampas oleh para prajurit. Apakah kita juga berlaku sama seperti para prajurit yang suka merampas kepunyaan, hak, atau kebebasan sesama kita dan tertawa di atas penderitaan mereka? Atau justru kita lebih sering memberikan hadiah-hadiah kecil yang sederhana untuk mereka yang membutuhkan? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu memberikan apa yang kami butuhkan dalam hidup sehari-hari. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas hadiah-hadiah yang Engkau berikan dari surga setiap hari. Ajarilah kami juga untuk mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan dari apa yang kami miliki. Sebab Kau lakukan kami ini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa ini. Yang ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Salib Yesus telah terpasang tegak. Yesus ini tergantung antara langit dan bumi. Dari atas salib, sambil menahan rasa sakit, ia melihat orang-orang yang mencintai dan membencinya. Setelah 3 jam, kegelapan perlahan meliputi daerah itu. Kira-kira pukul 3, Yesus menyelesaikan tugasnya di dunia. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa-Mu. Jenazah Yesus masih tergantung di kayu salib. Seorang prajurit datang dan menikam lambung Yesus. Dengan segera keluarlah darah dan air. Marilah kita merenungkan arti kehadiran kita bagi sesama. Apakah kehadiran kita menimbulkan luka dan derita bagi sesama karena kita sering merendahkan mereka? Atau sebaliknya, apakah kehadiran kita menjadi seperti air yang membawa sukacita, kesegaran, dan kebahagiaan? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, dalam berbagai kondisi, Engkau selalu hadir sebagai sahabat yang baik. Engkau selalu mengajarkan cinta kasih dan memberikan kehangatan bagi siapa saja yang berada di dekat. Ajarilah kami untuk menjadi teladan. Semoga kehadiran kami menjadi teladan sama Allah, karena
tetap menerima Yesus di pangkuannya, meski wajah dan tubuh Yesus sudah berluka. Apakah kita mau belajar menerima kekurangan orang lain dengan hati terbuka seperti yang diteladankan oleh Bunda Maria? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, Bunda Maria telah mengajarkan kami keteladanan untuk menerima seseorang dalam segala kelebihan dan kekurangan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima orang-orang di sekitar kami, tidak hanya saat mereka sedang bergembira, tetapi terlebih ketika mereka sedang berduka, serta membutuhkan dukungan dan pertolongan kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Penghentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para murid Yesus membersihkan jenazah Yesus dan mengafaninya dengan kain lenan. Tubuhnya diberikan wangi-wangian sesuai adat orang Yahudi. Setelah mengurus jenazah Yesus, para murid segera kembali karena mereka harus mempersiapkan Sabat. Batu besar digulingkan untuk menutup makam Yesus. Tubuh Yesus terbaring dalam makam yang gelap dan sepi. Para murid pulang ke rumah dengan hati yang hancur dan sedih. Setelah Yesus wafat, para murid kehilangan arah. Mereka merasa gagal dan patah hati karena Tuhan meninggalkan mereka dengan cara yang dianggap orang adalah cara paling hina. Masa depan mereka terasa gelap seperti makam Yesus. Namun sesungguhnya Yesus akan bangkit dan akan mengalahkan semua lawan termasuk maut. Cahaya kemenangan yang gemilang akan hadir setelah hari yang suram ini. Apakah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus juga menyiapkan masa depan yang indah bagi kita, meski kita mengalami bencana, kesedihan, kemarahan, dan hal-hal buruk lainnya? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu memberikan harapan kepada kami bangsa putus asa. Ajarilah kami untuk selalu yakin dan percaya bahwa kami memiliki masa depan yang cerah dan bahagia. Selama kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam berkas kasih. Jangan biarkan kuasa kegelapan menaungi jalan kami, dan semoga sinar-Mu selalu bercahaya menerangi setiap sudut kehidupan kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, terima Pergi dan melakukan
perbuatan yang kamu buat terhadap aku, sabda Tuhan, dan perbaruilah hati serta rohmu. Dalam khotbah di bukit berkata Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup di agamaan tidak lebih benar daripada hidup di agamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Kalau dia berbuat jahat atau berbuat curang dalam hidupnya, maksudnya adalah orang tersebut menganggap bahwa tindakan yang dilakukan itu bukanlah perbuatan yang salah. Tidak merasa bersalah, dengan masalahnya tidak merasa bersalah, tidak mengatakan bahwa apa yang itu salah ketika melakukan sesuatu yang jahat dalam hidupnya. Maka dalam bacaan pertama hari ini dalam kedua Yesaya kita mendengarkan bahwa Allah berkenan kepada orang yang bertobat. Allah sangat berkenan kepada orang-orang fasik yang menyadari akan segala kesalahan dan kekurangannya. Pertanyaan kita adalah, siapa sih orang fasik itu? Orang fasik adalah orang yang hidup atau orang yang cenderung hidup dalam pikiran taatan dan menolak firman Tuhan atau mereka. Dan orang-orang yang disebut orang fasik adalah orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat dosa tetapi tidak menyesal atas perbuatan dosa yang dilakukannya. Itu orang fasik. Karena dia merasa dia dan itu adalah sesuatu yang tidak salah bagi mereka. Orang fasik adalah orang yang selalu hidup dalam kemunafikan dan hati mereka adalah hati yang munafik. Maka dengan demikian Tuhan baru baca pertama hari ini menegaskan kepada kita sekalian bahwa Tuhan lebih berkenan bukan pada kematian mereka, tetapi justru pada pertobatan dan perubahan hati mereka untuk kembali kepada Allah. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana bacaan Injil Matius sangat tegas dan keras kritik terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, padahal kita tahu bersama bahwa orang-orang Farisi, ahli Taurat adalah orang-orang yang dikenal sangat taat terhadap hukum Taurat. Tapi justru Yesus mengkritik mereka dengan kata-kata dalam sabdanya hari ini, dengan kata-kata demikian. Jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
mengatakan bukan hanya soal tidak membunuh, tidak marah terhadap sesama, tapi yang paling penting lagi adalah bagaimana kita diajak untuk membersihkan hati kita dari perasaan-perasaan dendam, dengki, sakit hati. Bukan soal marah, bukan soal tidak melakukan perbuatan dosa yang besar, tapi Yesus mengharapkan kepada kita sekalian supaya kita melepaskan, membersihkan hati kita dari kebencian, dendam, dan juga hati kita yang tersebut merendahkan sesama. Itulah yang diharapkan oleh Yesus sebelumnya dalam Injil hari ini. Maka dia mencontohkan kalau hati kita masih menyimpan benci, dendam, belum berdamai dengan orang lain sesama kita, maka kita akan persembahkan persembahan. Kita harus meletakkan persembahan itu dan berdamai terlebih dahulu dengan orang-orang yang mungkin kita masih melukai dan menyakiti hati mereka. Ini sangat penting. Bagi para penduduk yang Yesus mau supaya setiap orang sungguh-sungguh memiliki hati yang mau mengampuni, hati yang mau melepaskan segala kebencian dan kedengkian terhadap sesama kita. Karena itulah kualitas hidup sebagai orang-orang Kristiani, murid-murid yang diharapkan oleh Yesus kepada kita sekalian. Karena hati yang menyesal, hati yang bertobat, hati yang bersih adalah hati yang selalu akan diuji oleh Tuhan kepada setiap orang. Maka Bapak Ibu terkasih, mari kita pada masa Prapaskah ini berjuang dari hari ke hari, bertobat, melepaskan hidup dan perbuatan-perbuatan kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita berjuang pada masa Prapaskah ini menyadari bahwa perbuatan-perbuatan dosa yang mungkin kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jangan kita menggunakan perbuatan-perbuatan dosa kita seperti orang-orang Farisi, orang-orang fasik, atau bahkan orang-orang Farisi yang seringkali mengaku sombong dan mengaku terhadap sikap dan tindakan mereka. Sampai ada kita sekalian, mari kita bertekun dalam hidup doa, berpakaian dan berpuasa, tapi juga dengan tulus hati kita mau memiliki hati yang selalu mau mengampuni dan mengasihi dan berdamai dengan sesama kita. Nah itu pasangannya, suaminya, anak-anaknya, istrinya, orang-orang di sekitar kita. Maka dengan demikian Allah akan berkenan pada persembahan hidup kita, yaitu persembahan hidup, persembahan hati yang penuh dengan kebaikan dan ketegusan yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Semoga demikian. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Sesama dan hidup secara benar sampai kami memperkenankan ambil bagian dalam hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih atas kehadiran kita yang telah hadir dalam podcast ini. Mari kita
berjuang, berusaha pada masa prapaskah ini untuk senantiasa hidup dalam pertobatan dan membersihkan hati kita dari kebencian dan dendam. Dengan demikian kita dapat berdamai bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian Tuhan akan berkenan pada hati kita yang mau bertobat dan hati yang belas kasih. Tuhan bersama. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pergilah kisah kita segala sampai.